katakan yang terjadi dengan jemaat Sardes itu adalah setia, saudara. Setia, keren, hebat. Gitu. Tapi apa, saudara? Palsu. Tapi tiruan. Begitu. Ya. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini tentang jemaat Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Tuhan yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan daun ini, ya, bagus, keren, sejuk, saudara. Saudara juga coba perhatikan pohon ini. Wow, saudara, kalau lihat hijau-hijau itu rasanya teduh, sejuk, dingin, enak begitu, ya. Coba sekarang saudara perhatikan cuplikan film ini, saudara. Coba diklik, Indra, coba diklik ya. Wow, saudara, keren ya. Gede, saudara, ini pohon. Ternyata apa, saudara? Ternyata palsu, betul? Keren ya? Ternyata palsu, saudara. Ternyata tiruan semuanya, artificial ya, plan, saudara. Ya ampun, udah keren-keren yang saya tunjukin semua tadi palsu. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya pergi sebuah mall, saudara. Mall Lipo Nusantara Jakarta. Saudara, saya perhatikan ada pohon gede banget. Keren banget. Seolah-olah memenuhi mall gitu. Tapi menariknya adalah gimana pohon ini bisa hidup, saya pikir. Nggak kena matahari. Tapi di dalam mall. Gede banget, saudara. Ya. Kemudian saya dekatkan diri kepada daunnya dan saya pegang. Oh, ternyata palsu. Gede banget, saudara. Itu betul-betul hampir sama dengan aslinya, saudara. Ini menarik lagi, saudara. Saudara, ini gambar saya sengaja ya. Saya taruh di sini, saudara. Ini palsu, saudara. Ini asli. Palsu di antara yang asli. Memperindah enggak? Memperindah juga, saudara. Membuat tamannya bagus enggak? Iya, tamannya jadi bagus. Gerejanya kelihatan keren enggak? Iya, betul, saudara. Gerejanya kelihatan keren, pelayanannya kelihatan keren.
Semuanya kelihatan menakjubkan, saudara, karena dia ada di tengah-tengah di antara yang hidup. Tapi sebetulnya adalah palsu, saudara. Saudara, saya kira itulah yang terjadi dengan jemaat di Sardis, saudara. Jemaat Sardis itu imannya itu ternyata cuma tiruan. Kasihnya, kepeduliannya terhadap orang itu wow, keren ya. Orangnya penuh kasih, penuh perhatian. Keren ya, orangnya hebat gitu. Tapi saudara, palsu semua. Ketekunannya juga tiruan. Kesetiaannya juga tiruan. Semuanya palsu, saudara. Tapi berdiri di antara tumbuh-tumbuhan yang hidup. Yang betul-betul hidup. Itulah jemaat Sardis. Walaupun tampaknya reputasinya hidup, saudara. Namun sesungguhnya jemaat Sardis itu mati. Tuhan pernah menegur melalui Yeremia para pelayan Tuhan, para nabi-nabi Tuhan yang tiruan. Imannya tiruan, kasihnya tiruan, ketekunannya tiruan, kesetiaannya tiruan semua. Melalui Yeremia, Tuhan itu pernah menegur. Para nabi itu bernubuat palsu demi nama. Semuanya tiruan. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, tipu rekaan hatinya sendiri. Tetapi saudara, semuanya mengatasnamakan Tuhan. Semua mengatasnamakan Kristus, saudara. Tapi Tuhan melalui Yeremia berkata, tiruan semuanya. Palsu itu. Bohong. Walaupun namaku itu disebut. Yahweh itu dipakai. Tapi bohong semua. Kosong semua. Saudara, ada satu peristiwa yang menarik yang terjadi di Afrika Selatan, saudara. Ini sempat heboh seluruh dunia, saudara. Dan sempat masuk berita di Indonesia. Geger terkuak kebohongan seorang rohaniwan ini, ya saudara. Hidupkan orang mati, betul-betul, saudara. Semua orang itu percaya orang itu mati, saudara. Dan dibangkitkan. Wah, saudara, gereja ini gede, termasuk gereja yang terbesar, saudara. Bayangkan jemaatnya aja yang saya sampai di berita yang saya baca, 95.000 jemaat rohaniawan ini, saudara. Memiliki cabang di berbagai negara, Zambia, Namibia, Republik Demokratik Kongo, ya, hingga ke Eropa dan Amerika Selatan. Luar biasa, saudara. Karena kasus ini menghebohkan, oleh sebab itu pemerintah Afrika Selatan harus turun tangan untuk menyelidiki kasus ini, saudara. Dan ternyata, saudara, disimpulkan apa, saudara? Otoritas berwenang di Afrika Selatan menyatakan aksi tersebut rekayasa, murni rekayasa yang dibuat demi kepentingan mendapatkan uang. Bapak Ibu Saudara, ternyata orang yang bangkit dari kematian tadi sudah terlibat di dalam berbagai event dari rohaniwan tadi untuk mengalami mujizat. Tapi menariknya, saudara, sampai hari ini pemerintah tidak bisa kemudian menuntut hukum, saudara, kepada gereja atau rohaniawan ini. Karena apa? Dianggap tidak ada pelanggaran hukum di situ. Itu kan hanya sebagai dianggap sebagai sebuah pertunjukan. Dan menarik ya, saudara, terus berkembang dan keren.
hidup. Saudara bisa lihat sendiri ya, cari-cari sendiri di YouTube, di Google sampai hari ini. Namun hal yang samanya ini juga yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia, saudara. Para nabi membuat palsu, para imam mengajarkan dengan sewenang-wenang. Namun apa saudara? Catatannya apa di situ? Umatku justru yang menyukai demikian. Justru, oh enggak apa-apa. Ya itu cuma peristiwa kebetulan saja. Ya kan sudah bertobat. Saudara, ya kalau memang betul bertobat ya puji Tuhan. Tapi kalau hanya cuma membenarkan dirinya sendiri, ya itu amit-amit, saudara. Namun Alkitab mengatakan apa? Justru umatku itu yang suka demikian. Justru yang dicari itu yang demikian. Saudara, inilah yang terjadi dengan jemaat di Sardis. Tampak hidup, tampak keren, tampak luar biasa. Saudara, maaf saya katakan, kalau nyanyi mungkin bisa meneteskan air mata. Kalau daging ibadah mungkin, oh haleluya, puji Tuhan, kau Tuhan luar biasa. Tapi semuanya palsu. John MacArthur, saudara, dia pernah mengatakan gereja yang mati, gereja Sardis ini, itu gereja yang hidup di dalam kepalsuan. Palsu semua. Kasihnya itu palsu, sedekahnya itu palsu, puasanya itu palsu. Semuanya doa-doanya itu hanya untuk memukau banyak orang. Wah, keren ya. Kata-katanya yang digunakannya itu bagus ya. Pemilihannya itu luar biasa ya. Tapi palsu semua, saudara. Saudara, inilah jemaat Sardis, saudara. Palsu semua. Kehidupan palsu itu nyata sekali dari ahli Taurat, Farisi, dan para imam. Sehingga berulang kali Tuhan Yesus itu dengan cara yang keras menegur dan mengingatkan orang-orang ini. Sedekahnya palsu, doanya palsu di tikungan jalan supaya dilihat orang. Puasanya palsu. Kalau puasa kasih pengumuman, aku lagi puasa loh ya, aku lagi puasa loh ya. Kamu harus menghargai dan menghormati aku sebagai orang yang berpuasa. Semuanya palsu semua, saudara. Namun Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu mengasihi jemaat Sardis ini, yang lagi keren-kerennya di depan mata dunia, yang lagi heboh-hebohnya. Tuhan itu mengingatkan supaya jemaat Sardis ini mengambil langkah. Kamu gak bisa begitu terus. Kamu gak bisa dalam hidup dalam kepalsuan. Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan kepada jemaat di Sardis ini. Langkah yang harus dikerjakan oleh jemaat Sardis. Yang pertama, bangun. Bangun. Nah, kata yang sama ini juga dipakai oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus membangunkan para muridnya di Taman Getsemani supaya bangun kamu. Kamu bangun, kamu doa. Bangun dari tidur kamu, dari kepalsuan kamu, dari tiruan kamu itu. Bangun, itu yang harus dilakukan yang pertama. Bangun. Berjaga-jaga. Ya, saudara. Bangun di sini saya artikan Bapak Ibu Saudara, kamu itu harus buang kepalsuan. Kamu harus memiliki kemurnian hati. Antara tindakan kamu dengan apa yang ada di dalam hati kamu itu harus matching, harus sama, harus persis. Tidak boleh kamu berkata, oh ya Tuhan memberkati kamu ya, tapi hati kamu mengutukin orang itu.
palsu kamu. Saudara, kalau kamu tidak bangun, itu bahaya sekali. Jadi saudara, peringatan terhadap jemaat di Sardis ini sangat penting sekali. Kamu harus bangun. Saudara, di dalam Mazmur 24 di situ dikatakan, orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, penting gini. Banyak sekali orang yang menyebut dirinya orang Kristen dan dia berkata bahwa dia telah hidup di dalam kasih. Tapi sebetulnya bukan kasih yang dia hidupi, tapi kepalsuan. Kita kan harus hidup di dalam kasih. Kita kan harus saling mengampuni. Ya betul, kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus hidup saling mengampuni. Tapi ketika orang itu telah diampuni, ya harus bertobat, bukan ditutup-tutupin terus. Saudara, kasih itu bukan hanya berbicara kamu membohongin orang untuk mengingkari kesalahan dosa-dosa yang dilakukan. Kadang itu kita berbicara kasih, tapi sebetulnya kita sedang menumbuhkan dosa itu terus berkembang. Karena ditutup-tutupin, saudara. Dan kita ngomongnya itu kasih. Itu bukan kasih, itu penipuan, saudara. Jadi antara kasih dan penipuan itu jadi tipis gitu. Ya. Kasih itu berbicara tentang pengampunan. Tapi kasih itu juga berbicara tentang tanggung jawab. Salah ya harus ngaku. Salah ya harus berani untuk dihukum. Itu namanya kasih. Banyak orang kan kasih, tapi ya kamu kan harus bebaskan aku dari tanggung jawab. Enggak, saudara. Itu namanya kamu tidak punya tanggung jawab. Kamu tidak punya kasih. Tapi kamu mempelintir kasih seolah-olah kasih itu, nah kasih itu mengajar orang untuk bertanggung jawab, saudara. Dengan apa yang dilakukan. Kasih itu bukan penipuan. Nah, saudara, ini penting ya. Untuk kita bisa memiliki kemurnian hati. Yang kedua, apa yang harus dilakukan kepada jemaat di Sardis setelah bangun? Setelah kamu bangun, kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab apa? Tidak satupun, berarti serem ini saudara. Tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Saudara, berarti apa? Mati semua. Palsu semua. Tapi uniknya ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sayang. Kuatkan apa yang masih tinggal. Jadi saudara, ini udah mati ya saudara. Tapi yang masih tinggal itu kuatkan. Bangun. Kuatkan kembali. Ini kasih Tuhan itu luar biasa. Coba Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca di dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Satu hari saya punya pohon, saya pikir pohon ini udah nggak kepake ya. Saya pikir udah buahnya juga saya nggak bisa nikmati. Batangnya udah gede saudara, lebih besar dari paha saya. Jadi batangnya udah cukup gede di belakang rumah saya. Saudara, saya pakai gergaji mesin, saya potong. Ya, saya potong sendiri saudara. Ya, itu udah mungkin bisa 15 meteran gitu. Tapi karena ya saya pikir saya waktu itu ya, saudara, saya masih kuat. Saya naik sendiri, saya potong dari atas satu-satu, pelan-pelan gitu ya, sampai bawah, saudara. Saya potong, tinggalkan saya kurang lebih 50 cm.
Saya potong. Tapi saudara, menariknya saudara, apa yang terjadi dengan gambar ini itu terjadi juga dengan pohon saya. Heran saya, bisa keluar lagi. Saya pikir saya belajar satu hal, itulah Tuhan. Ini sudah mau mati ya, saya buat mati. Dibikin bertunas lagi saudara. Amit amit ya. Bener-bener ini. Saudara, Tuhan itu kasih kita kepada jemaat di Sardis itu luar biasa. Amazing sekali. Tuhan itu ajaib. Ketika saya lihat pohon saya bisa bertunas kayak gitu, aduh, ini betul-betul Tuhan itu sayang kepada manusia kita. Tapi sangat disayangkan juga Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen itu meremehkan. Dan maaf kata, ada yang sampai berkata seperti ini, kalau Tuhan itu benar-benar ada, kalau nanti saya di surga, nggak mungkin dia akan menghukum saya. Bagi saya itu ucapan kurang ajar. Dia mau hidup semena-mena, dia mau hidup semaunya sendiri, dan dia hanya meyakini Allah penuh kasih. Jadi kalaupun Tuhan itu ada, nanti saya mati, di depan saya dia bilang begitu, tidak mungkin Tuhan itu akan menghukum saya. Tidak kurang ajar. Banyak orang Kristen itu kayak gitu, meremehkan Tuhan. Padahal kamu itu sudah mati. Tuhan itu tumbuhkan tunas di dalam hidupmu itu. Masih saja kamu hidup dalam kepalsuan kamu. Masih saja kamu hidup sewana-wana. Masih saja. Padahal, saudara, bukan berarti kalau kamu tetap diizinkan kamu masih eksis dalam lingkungan komunitas Kristenmu. Bukan berarti Tuhan itu setuju dengan dosamu. Seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot selama 3 tahun itu bersama-sama dengan Kristus, saudara, dia curang dalam hal keuangan, dan nampaknya Kristus juga diam saja. Bukan berarti Kristus itu setuju dengan Yudas. Demikian juga dengan kita. Kalau kita masih eksis di dalam komunitas Kristen itu, kita masih ada di situ, kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian, bukan berarti Kristus itu setuju, saudara. Tapi Kristus sedang berusaha untuk kasih kepada kita. Membiarkan kita yang mau mati tadi tumbuh tunas. Saudara, kasih Tuhan terhadap jemaat di Sardis ini luar biasa. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerimanya dan mendengarnya. Turutilah itu. Bertobat. Jangan remehkan lagi. Bertobat. Dan ini peringatannya Bapak Ibu Saudara. Karena jika engkau tidak bangun, engkau tidak bertobat, engkau masih hidup dalam kepalsuanmu itu tadi. Kamu pikir ya, Tuhan penuh kasih kok. Tuhan setuju kok dengan apa yang aku lakukan. Tuhan berkata kepada jemaat Sardis, aku akan datang seperti pencuri. Engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu. Dan pada waktu itu, saudara, tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Bagi jemaat Sardis. Tidak ada lagi kesempatan. Kalau sudah datang, saudara, itu enggak. Dengan lain kata, saudara, pohon ini ya sudahlah, ini sudah enggak ada harapan. Aku sudah enggak mau lagi. Kulitnya dikelupas. Kalau sudah kulitnya dikelupas, saudara, itu sudah tidak ada lagi pengairan. Ini pohon sudah cikal bakal mati masih. Kulitnya dikelupas, dikasih garam mungkin ya, dikasih apa, saudara, udah. Kalau sudah itu datang sebagai pencuri, saudara, tidak ada lagi kesempatan.
Paulus pernah berkata kepada jemaat di Roma, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabaran, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Pada hari itu tidak ada lagi kesempatan. Contohnya siapa? Contohnya adalah Esau. Esau ini meremehkan hak kesulungan itu. Dan ketika sudah waktunya, saudara, tidak bisa. Saudara. Kalau sudah waktunya, sudah tertutup jalan bagi Tuhan itu, sudah kesempatan bagimu sudah tidak ada. Lalu kita baca dalam Ibrani 12 ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak ada. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sekalipun kamu berkata, Tuhan, bukankah engkau Allah penuh kasih? Bukankah engkau Allah yang penuh kasih? Bukankah Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosaku? Kalau sudah selesai kesempatan itu, sudah tidak ada. Contohnya lagi siapa, saudara? Contohnya ini, orang yang jubah ungu ini, saudara. Saudara kalau baca betul-betul kisah Lazarus dan orang jubah ungu, saudara akan mendapati orang ini bukan orang yang tidak tahu tentang hukum Taurat. Dia tahu siapa Abraham. Dia tahu hukum-hukum Musa. Dia tahu semuanya, saudara. Bapak Abraham kirim itu orang untuk ngingetin saudara-saudaraku yang hidup itu. Udah tidak ada kesempatan lagi. Udah mati, saudara. Kamu mau mencucurkan air mata gimana pun, orang jubah ungu ini sudah tidak bisa dipulihkan kembali. Saudara ingat, Bapak Ibu Saudara. Namun puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat di Sardis ini, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Saudara, apa sih pakaian putih ini? Lenan halus ini. Saudara, kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 19 ayat 8, di situ dijelaskan, pakaian putih itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Artinya punya integritas. Antara apa yang dilakukan, antara apa yang diucapkan, dengan apa yang ada di dalam hati itu match. Benar, saudara. Pakaian putih itu identik dengan integritas. Ini penting, Bapak Ibu. Atau dengan lain kata, murni hati. Murni hati. Saudara, memang tidak mudah. Untuk bangun itu tidak mudah. Ya. Untuk bangun itu memang tidak mudah. Berat, saudara. Kemarin istri saya semu itu ngomong sama saya begini. Saya itu pengen gitu loh. Doa itu pagi-pagi. Ya kan? Saya pengen doa jam 4 pagi, dia bilang. Tapi dia bilang sama saya, tadi pagi itu sebetulnya saya mau bangun jam 4, tapi berat gitu. Akhirnya terus tidur ya. Ini sih saya lagi tidak ada lagi ngajar sekolah minggu. Ya, saudara. Akhirnya aku tidur lagi. Nah, dia ngaku sama saya. Saudara, bangun itu berat, saudara. Benar gak? Bangun itu berat. Saya ingat juga, saya pernah sebelum saya diutus ke Bangka ini ya, untuk pelayanan. Saya pertama datang itu pelayanan praktek 1 tahun di GP Kris. Ya.
sama John Peter ya. Saya ingat saudara di saat itu saya mau doa sampai pagi. Wah, betul saya doa sampai pagi saudara. Di chapel ya. Di chapel di di Jalan Arif Margono. Jadi bukan yang baru, yang lama. Saudara, kalau udah jam 12 itu saudara, aduh ngantuk saya. Ini saya pijet saudara. Ya supaya saya tetap bangun. Bisa apa itu pensil itu saya tusuk-tusuk di sini. Nah, saya tusuk sini supaya saya itu kamu harus berdoa. Kamu harus berdoa. Saudara, orang bangun itu susah. Kalau kamu jadi orang Kristen dan kamu merasa selama ini kamu tidak ada penyangkalan diri, saya katakan kamu harus bertobat. Kemungkinan kamu belum pernah menyangkal diri. Kamu belum pernah pikul salib. Arti sakit itu gimana? Kemungkinan bisa-bisa kamu jemaat Sardis tadi. Saudara, bangun itu nggak mudah. Ya. Satu hari malam-malam ada orang Farisi datang kepada Yesus. Yaitu Nikodemus. Dan Tuhan Yesus terang-terangan kepada Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau, jadi bukan orang lain ya. Padahal Nikodemus ini seorang imam, seorang Farisi, pemimpin umat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kamu jangan remehkan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dan kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, jangan heran karena aku berkata kepadamu, kamu Nikodemus, kamu itu tidak masuk. Kamu Nikodemus yang selama ini kamu di depan orang berpuasa, di depan orang beri sedekah, di depan orang kamu berdoa. Kamu tidak masuk kerajaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, Tuhan Yesus tegas berkata kepada Nikodemus, dan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dalam Alkitab Nikodemus ini disebut 3 kali. Yang pertama adalah pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Yang kedua ketika Nikodemus membela Yesus di depan Sanhedrin. Mengatakan bahwa hukum Taurat tidak boleh menghakimi seorang pun tanpa mendengarkan dia lebih dahulu. Saudara, jadi dia mempertaruhkan jabatan dia mempertaruhkan posisi dia, keterhormatan dia untuk membela Tuhan Yesus. Saudara, di hadapan orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama yang lain. Dan yang ketiga, saudara, Yohanes pasal 19, setelah penyaliban, Nikodemus bersama dengan Yusuf dari Arimatea mengurus jenazah Yesus, membawa campuran mur dan gaharu sekitar 100 pon, tanda kasih dan keberanian. Jadi dari sini saja kita bisa melihat Nikodemus memiliki kemurnian hati. Dia bertobat, saudara. Awal ketemu, dia belum masuk. Tapi dia ketika ditegur Yesus, dia menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dia seperti tadi pohon yang sudah kepotong tadi, buluh tadi yang sudah terkulai, tapi bertunas kembali, saudara. Dia itu seperti itu, saudara. Dia bertobat. Dalam tradisi sejarah gereja, saudara, Nikodemus ini disebut sebagai pengikut Yesus yang setia.
Dan menurut beberapa sumber, Nikodemus dibaptis oleh para rasul karena imannya, saudara. Ia dipecat dari Sanhedrin, dari komunitas orang-orang Yahudi yang keren dan terhormat itu. Keluarganya diusir dari kota Yerusalem, memang tidak mudah, ya saudara. Ini namanya salib, saudara. Ia dikatakan meninggal sebagai orang yang percaya, dan beberapa tradisi menyebutnya dia mati martir. Saya katakan Nikodemus ini adalah jemaat Sardis tadi. Jemaat Sardis yang merespon panggilan Tuhan tadi. Sekarang bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Jika kita mungkin termasuk jemaat Sardis tersebut, bagaimana kita merespon? Apakah kita meremehkan kasih karunia Allah itu? Atau justru kita seperti Nikodemus, kita bangun dan kita hidup dalam kemurnian hati. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.